Yang selanjutnya ada paslon nomor urut 2, Esa Nurjana sebagai Ketua OSIS dan Dea Nova Ariska sebagai Wakil Ketua OSIS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada paslon nomor urut 3, Arafi Arthur Lukmana sebagai Ketua OSIS dan Ifron Maulana sebagai Wakil Ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, sambutan; keempat, pembacaan tata tertib; kelima, penyampaian visi dan misi; keenam, sesi pertanyaan dari guru SMK Negeri 1 Raman Utara; ketujuh, sesi pertanyaan dari OSIS SMK Negeri 1 Raman Utara; kedelapan, sesi tanya jawab antar kandidat calon ketua OSIS; kesembilan, doa; dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Rifki Agus Hartono selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Raman Utara periode 2018-2019
sampai 2019-2020. Kepada Ketua OSIS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Ya Bun. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Raman Utara, yang saya hormati Bapak Wakakesiswaan serta Pembina OSIS, yang saya hormati segenap Dewan Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Raman Utara, serta rekan-rekan OSIS yang saya banggakan, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah kepada kita semua, sehingga hari ini Senin 30 November 2020 dapat menyelenggarakan debat dan penyampaian visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021 dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan umat, sosok pemimpin hebat, pejuang yang terhormat Rasulullah Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan OSIS yang telah membantu melaksanakan program kerja OSIS masa bakti 2020-2019-2020 dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Karena kesuksesan sebuah program kerja tersebut juga merupakan usaha kita semua dalam membangun kemasyarakatan dalam lingkungan SMK Negeri 1 Raman Utara yang indah, rukun, dan sejahtera. Dan selamat bergabung kepada anggota OSIS baru. Semoga dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS merupakan sebuah organisasi yang tidak asing bagi sekolah manapun. OSIS merupakan organisasi siswa yang memiliki tanggung jawab besar di sekolah. Oleh karena itu, seorang ketua OSIS haruslah benar-benar kompeten untuk mengatur organisasi ini, untuk mewujudkan visi misi sebagai organisasi intrasekolah. Menjadi sosok ketua OSIS atau pemimpin yang hebat memanglah bukan hal mudah. Untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan modal dan edukasi yang terbendaharai. Otomatis membutuhkan tak sekedar nyali, namun asa untuk meraih mimpi agar terwujud suatu organisasi yang dapat memberi kesan edukasi, inspirasi, serta fantasi bagi siswa atau siswi anggota OSIS. Pemimpin adalah seorang yang berperan penting dalam lingkungan hidupnya. Seorang pemimpin harus siap memimpin dan dipimpin. Menghargai adalah hal yang paling sederhana yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin tak dapat melakukan proses penghargaan atau menghargai, maka seorang pemimpin tak akan memiliki sikap saling mengerti dan memahami. Memang tak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Dari hal yang bersifat kecil namun berdampak besar. Sebuah proteksi mengatakan langkah kecil yang baik dan akan menghasilkan hal yang besar yang lebih baik pula. Hal ini berkaitan dengan modal seorang pemimpin yang baik, sebab pada hakikatnya yang menjadi seorang pemimpin itu bukanlah semata-mata hanya ketua, namun diri kita sendiri pun adalah seorang pemimpin yang memimpin diri kita sendiri agar terarah menuju gerbang kebahagiaan yang hakiki. Dan saya harapkan kepada masing-masing calon anggota
calon ketua OSIS dapat menjaga hubungan baik dengan antar paslon dan dapat kerjasama mewujudkan SMK Negeri 1 Rawan Utara menjadi sekolah yang baik dan terdepan. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi masing-masing calon pemimpin baru kita. Dan semoga generasi OSIS SMK Negeri 1 Rawan Utara kedepannya bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk mengharumkan nama SMK Negeri 1 Rawan Utara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Anda saya mohon maaf dan ampun kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh moderator. Kepada Ibu Erna kami persilakan. Tata tertib debat kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Raman Utara periode 2020-2021. 1. Kandidat tim ses dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 2. Untuk menyampaikan visi misi, masing-masing kandidat diberikan waktu 2 menit. 3. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 2 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 4. Peserta diberikan kesempatan bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. 5. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 6. Tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 7. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. 8. Dilarang membawa senjata tajam dan alat komunikasi dalam bentuk apapun. 9. Apabila kandidat, pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, seperti bahasa yang kasar menyinggung antar paslon yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Baik, itulah tata tertib yang berlaku dalam acara hari ini. Mari kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Acara yang kelima adalah penyampaian visi dan misi dari kandidat calon ketua OSIS. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 menyampaikan visi dan misinya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Visi: menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas siswa dan menjadikan sekolah menjadi sekolah yang bermutu, jujur, adil, dan berakhlak mulia. Adapun visi dari kami yaitu visi yang pertama,
mengaktifkan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Visi yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh siswa. Yang ketiga, melaksanakan program yang telah direncanakan. Yang keempat, meningkatkan mutu OSIS. Adapun program yang akan kami jalankan yaitu mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Cukup sekian visi dan misi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah visi dan misi dari kandidat paslon nomor urut 1. Kemudian paslon nomor urut 2 dipersilahkan menyampaikan visi dan misi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Untuk Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Rambut Utara yang terhormat dan rekan-rekan kami yang kami banggakan serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Esa Nujana dari kelas 11 DPIB. Dan di sebelah saya ada rekan saya Dianova Ariska dari kelas 11 EKJ 1. Kami di sini mencalon sebagai kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan visi misi kami untuk memajukan OSIS dan SMK Negeri 1 Rambut Utara ke depannya. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Rambut Utara menjadi organisasi yang berkualitas tinggi untuk kedepannya. Menjadikan siswa maupun siswi SMK Negeri 1 Rambut Utara menjadi siswa-siswi yang lebih disiplin, kreatif, dan berakhlak mulia. Misi kami adalah meningkatkan mutu kerja OSIS, memaksimalkan program yang sudah atau belum terlaksana untuk mendukung prestasi siswa-siswi secara akademik maupun non-akademik, meningkatkan kedisiplinan dan kreativitas siswa, menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara siswa-siswi SMK Negeri 1 Rambut Utara. Itulah misi-misi kami. Jikalau kami dipercaya untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nantinya, mohon dukungannya dan doa kalian untuk kami. Dan untuk penutup ada sedikit pantun. Beli tahu di pasar raya, minumnya ditambah soda. Kalau mau sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor 2. Cukup sekian, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah visi dan misi dari kandidat paslon nomor urut 2. Dilanjut untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan visi dan misi. Kami persilahkan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi misi kami. Perkenalkan, nama saya Karafi Abdul Mana dari kelas 11 TKL dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ibu Mana dari kelas 11 TKL 3. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya di sini akan membacakan visi misi kami yang akan dibacakan kepada rekan saya. Kami persilakan. Perkenankan saya untuk menyampaikan visi misi dari paslon nomor 3. Visi misi kami adalah yang pertama, mewujudkan suasana sekolah yang disiplin, religius, sekaligus memiliki rasa kebersamaan yang tinggi antar setiap siswa-siswi SMK Negeri 1 Raman Utara. Ada pula misi yang pertama adalah melanjutkan program OSIS yang belum selesai pada periode sebelumnya. Yang kedua adalah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menyalurkan semua segala aspirasi dan menambah erat hubungan antar siswa. Yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi maupun inspirasi dari warga sekolah. Dan yang terakhir adalah menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga sekolah maupun masyarakat. Itulah penyampaian visi misi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Itulah visi misi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah visi dan misi dari masing-masing kandidat calon ketua OSIS. Selanjutnya kita langsung ke acara ke-6, yaitu sesi pertanyaan dari guru untuk masing-masing kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Oke, kayaknya tegang semua ya. Coba kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, di sini saya akan coba untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini untuk semua paslon ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian merealisasikan visi dan misi yang telah kalian buat dalam demokrasi sekolah pada saat ini? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana cara kalian merealisasikan visi dan misi yang telah kalian buat dalam demokrasi sekolah saat ini? Yang sudah siap menjawab boleh duluan. Baiklah, kepada masing-masing paslon, ada yang sudah siap untuk menjawab? Dari paslon 1, 2, dan 3.
yang ditanyakan dari panelis itu visi dan misi dari masing-masing paslon. Jadi tidak perlu dipikirkan, karena itu sudah dipikirkan dari kemarin-kemarin sama masing-masing paslon. Bukan visi dan misi sekolah loh ya, itu visi dan misi dari masing-masing paslon. Ada yang sudah siap? Baiklah. Ingat, waktu untuk menjawab hanya diberikan selama 2 menit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan dari Dewan Guru. Menanggapi pertanyaan dari Dewan Guru, upaya apa yang akan kami lakukan untuk mewujudkan visi dan misi kami? Upaya untuk merealisasikan visi kami antara lain adalah memberikan pengertian lebih tentang pengertian ibadah, lebih tegas memberi sanksi pada pelanggar peraturan sekolah, dan mengadakan berbagai macam event seperti peringatan Hari Nasional yang bertujuan mempererat rasa kebersamaan antar warga sekolah. Untuk yang kedua adalah upaya untuk merealisasikan misi kami. Yang pertama adalah melakukan musyawarah dengan anggota OSIS periode sebelumnya tentang program kerja mereka yang belum terwujud dan tanpa melupakan program kerja kami. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya ekstrakurikuler yang dapat menambah erat hubungan antar siswa-siswi SMK. Yang ketiga adalah mengadakan berbagai macam event yang dapat menambah kreativitas dan dapat memunculkan potensi dalam diri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang terakhir adalah selalu mematuhi peraturan, bersikap baik namun tegas, serta menjadi teladan yang catatan bagi warga SMK maupun masyarakat. Itulah upaya yang akan kami lakukan untuk merealisasikan visi dan misi kami. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari paslon nomor 2. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini menanggapi pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru. Bagaimana cara kami merealisasikan visi misi kami yang telah dibuat dalam demokrasi sekolah saat ini? Yang akan kami lakukan adalah melaksanakan program OSIS yang bersifat positif dan selalu koordinasi dengan guru atau warga sekolah lain, serta menjadikan anggota OSIS lainnya memiliki program dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, kami akan melakukan kerja bakti secara berskala untuk membersihkan lingkungan sekolah, mengadakan kegiatan menanam tanam bersama-sama. Mungkin hanya itu saja tanggapan dari saya mengenai pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paslon nomor 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi pertanyaan dari Dewan Guru. Bagaimana cara merealisasikan visi misi dalam demokrasi saat ini?
upaya saya untuk merealisasikan visi dan misi kami pada demokrasi ini yaitu: 1. Melakukan pertemuan rutin dan terjadwal. Yang kedua, semua organisasi harus aktif dan saling berbagi ide-ide. Yang ketiga, jaga hubungan baik sesama anggota. Yang keempat, jangan menghakimi saat mereka melakukan kesalahan. Dan yang kelima, menyapa seluruh siswa yang tidak kita kenal agar terjalin hubungan yang baik. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan masih dari Dewan Guru ya. Jadi dari Dewan Guru ini ada 3 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan dari ketiganya ada masing-masing guru yang akan memberikan ke masing-masing paslon. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Semua paslon juga akan mendapatkannya. Nah, silakan kepada panelis. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Dewan Guru. Pertanyaannya, alasan untuk apa siswa-siswi SMK untuk memilih Anda? Sekali lagi, alasan utama apa siswa-siswi SMK untuk memilih Anda? Silakan untuk masing-masing paslon. Pertanyaan itu, apa yang masing-masing paslon miliki untuk menguatkan bahwa saya ini layak untuk menjadi Ketua OSIS SMK Negeri 1 Raman Utara periode 2020-2021. Misalkan saya memiliki ilmu bla 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 bla. Nah, seperti itu. Untuk mempersiapkan diberikan waktu 2 menit, untuk menjawab diberikan waktu 2 menit. Sebenarnya tidak harus memikir, karena kalian sendiri yang memiliki kekuatan itu. Misalkan saya jago IT, saya jago senam, nanti saya akan adakan senam rutin setiap minggu. Baiklah, kita mulai dari paslon nomor 2. Silakan memberi penguatan bahwasanya paslon nomor 2 layak menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan saya akan menanggapi pertanyaan dari Dewan Guru. Saya meyakinkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Raman Utara untuk memilih kita menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu karena kami memiliki program kerja OSIS, yaitu menjadikan siswa yang disiplin, terutama dalam berpakaian ataupun hal yang lainnya. Dan yang kedua yaitu kami yakin untuk bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS karena kami akan bertanggung jawab dengan atas apa yang telah diberi kepercayaan untuk kami. Mungkin cukup itu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Dewan Guru upaya alasan apa siswa-siswi memilih kami. Yang satu, karena kita bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga adil. Yang kedua, memberikan contoh yang baik dan tauladan yang baik untuk siswa-siswi sekolah. Dan kita juga memiliki tujuan dan visi misi untuk mengembangkan OSIS lebih, mengembangkan organisasi dan juga sekolah menjadi lebih maju dan berkembang. Sekian upaya dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Dewan Guru. Menanggapi dari pertanyaan dari Dewan Guru, apa yang membuat para teman-teman harus memilih kami dalam pencalonan wakil ketua dan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Yang pertama adalah setiap program kerja yang kami lontarkan di dalam visi misi kami sudah tertutup dan angan-angan apa yang sudah akan kedepannya akan kami lakukan. Dan oleh sebab itu semua visi misi yang kami katakan semuanya sudah terencana, dan di dalam visi misi ini dapat menjadikan OSIS maupun SMK Negeri 1 Ramadan Utara yang lebih baik dalam segala bidang. Dan yang selanjutnya, kami sebagai calon ketua dan wakil ketua akan berusaha lebih baik dengan tentu saja dengan bantuan para anggota, para dewan guru dan semua warga sekolah untuk menjadikan sekolah ini lebih baik. Dan yang terakhir, kami juga akan mewujudkan apapun yang saya ucapkan dengan rasa tanggung jawab, dan semua itu perlu bantuan dari semua anggota. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari perwakilan Dewan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk memberikan pertanyaan kepada calon anggota OSIS, calon ketua OSIS ya, tahun 2020-2021. Dan yang pertama, alhamdulillah yang kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan hari ini saya selaku kebetulan pembina OSIS maupun dari wakil kesiswaan, sangat bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan debat untuk agar supaya kalian memang kedepannya bisa dipilih. Harapan saya seperti itu, bisa saling mempertahankan program-program kalian masing-masing. Pertanyaan dari saya ini tidak terlalu banyak, tapi harapan saya waktu tidak terlalu banyak, hanya 2 menit bisa diselesaikan, bisa terjawab dan bisa mengena, artinya bisa memberikan pengertian kepada audiens supaya kedepannya pada saat pemilihan kalian bisa menjadi yang nomor 1. Yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan, tolong berikan contoh yang dikatakan OSIS bermutu. OSIS bermutu
berikan contoh seperti apa, kemudian tolak ukurnya bagaimana ketika nanti kalian akan mengevaluasi bahwa program-program kalian memang sudah tersampaikan. Jadi untuk kedepannya tolak ukurnya bagaimana, cara menilai bahwa program kalian di masa tahun 2020-2021 visi-visi kalian semua tadi sudah dibacakan, bahkan sudah diucapkan semua. Sebagai tolak ukurnya bagaimana? Tolong beri penjelasan kepada kami. Tolak ukurnya seperti apa? Bahwa program-program kalian berjalan. Itu. Kemudian yang kedua, hanya 2 pertanyaan saja. Tolong berikan pencerahan bagaimana cara menyelesaikan ketika anggota-anggota OSIS, anggota dalam organisasi tersebut tidak bisa bekerja sama. Tidak bisa bekerja sama, tidak saling membantu, bahkan terjadinya pecah belah. Bagaimana solusi yang terbaik supaya dalam kegiatan organisasi OSIS tersebut bisa berkumpul dan bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena selama ini yang terjadi sering sekali bahwa bahaya OSIS programnya sangat luar biasa bagus, dalam perjalanan tidak punya tolak ukur, dan dalam perjalanan tidak bisa dijalankan visi-misi tersebut. Kalau bahasanya hanya omong kosong saja supaya saya dipilih dan lain sebagainya. Nah, tolong itu diperjelaskan. Saya ulangi lagi, yang pertama, bagaimana tolak ukur visi misi yang sudah kalian buat, bahwa visi misi itu berhasil pada saat nanti akhir tahun. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanggapi anggota ketika sudah tidak bisa bersatu, apalagi di akhir ini sudah laporan harus terselesaikan. Ternyata laporan tidak selesai. Nah, itu kalian punya tanggung jawab sebagai anggota ketua OSIS, harus selesai laporannya pada saat akhir tahun. Bagaimana cara menghadapinya? Paham ya? Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Tolong dari moderator untuk bisa mengarahkan dari paslon 1, paslon 2, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk masing-masing paslon paham dengan pertanyaan yang beliau berikan? Kami beri waktu selama 2 menit.
Saya hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk paslon dengan nomor urut 3. Berarti dengan paslon nomor urut 1. Terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi dari pertanyaan dari Dewan Guru, berikan contoh OSIS yang bermutu. Contoh OSIS yang bermutu yaitu harus bisa bertanggung jawab, adil dan bekerja sama, dan memiliki tolak ukur, selalu mengadakan musyawarah bersama untuk mengambil suatu keputusan. Dan menanggapi pertanyaan yang kedua, tolong berikan pencerahan dalam anggota OSIS yang tidak bisa bekerja sama. Saat anggota itu tidak bisa bekerja sama, kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS harus bisa menyikapinya dengan baik. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya minta waktunya sebentar dari moderator. Yang saya tanyakan di situ bukan memberikan suatu mutunya apa, wujudkan, tapi contoh tolak ukur pada saat terjadinya nanti pada proses 1 tahun bahwa program kalian itu berhasil seperti apa. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, program kalian yang sudah kalian utarakan tadi bahwa program kalian itu bisa terwujud dengan contohnya seperti apa, tolak ukurnya apa, gitu loh. Ini seharusnya sudah ada di kalian semua, nggak perlu lagi mikir matang-matang dan sebagainya, karena kalian punya program otomatis akan dijalankan, gitu loh. Dan yang kedua tadi, cara penyelesaiannya, kalau menyelesaikan dengan baik jelas, solusinya bagaimana? Itu bisa dipahami ya. Ketika anggota kalian bubar, ketika anggota kalian tidak bertanggung jawab, ketika anggota kalian pada saat akhir laporan itu harus selesaikan karena akhir tahun pergantian harus reorganisasi, ternyata anggota kalian sudah mundur masing-masing, tinggal kalian yang berdiri di situ. Bagaimana cara solusi yang terbaik menyelesaikan laporan tersebut? Apakah akan diselesaikan sendiri atau ada solusi yang lain? Dipersilakan. Selanjutnya untuk paslon dengan nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi pertanyaan ketiga dari Dewan Guru. Tolak ukur apa yang akan menjadi tanda bahwa visi misi kita telah berhasil? Visi misi kami jika sudah berhasil, maka visi misi itu akan tercerminkan dari sifat-sifat seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ramadan Utara. Dan jika sifat-sifat dari visi misi kita yang telah kami lontarkan tadi telah tercerminkan di setiap individu siswa-siswi SMK Negeri 1 Ramadan Utara, maka tandanya itu adalah visi misi kita pada masa jabatan telah berhasil terrealisasikan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa yang akan kita lakukan jika ada masalah dalam organisasi, yaitu anggotanya bekerja secara tidak bertanggung jawab ataupun kerjasamanya kurang.
Yang akan saya lakukan adalah pertama-tama mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi dengan cara menanyakan kepada anggota tersebut mengapa mereka sudah mulai tidak aktif. Jika sudah mengetahui akar dari permasalahannya, saya akan merembukan dengan anggota lain dan pembina untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk masalah tersebut. Dan dengan demikian, jika solusi telah ditemukan, maka tidak akan mengakibatkan masalah yang lebih besar. Dan jika untuk menetralisir cara untuk untuk sebuah laporan, maka kami akan meminta bantuan. Untuk laporan itu tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Manusia itu bukan makhluk individual, tapi makhluk sosial. Terima kasih. Selanjutnya, paslon dengan nomor urut 2. Baik, saya di sini akan menanggapi pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru. Berikan contoh OSIS yang bermutu. Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas. Dan nanti kita akan melakukan evaluasi untuk kegiatan yang kami adakan. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Dan untuk pertanyaan yang kedua, tolong berikan pencerahan ketika anggota-anggota tidak bisa melakukan kerjasama dan tidak bertanggung jawab. Yang akan kami lakukan adalah melakukan musyawarah, mencari akar permasalahan yang terjadi, meminta penjelasan kenapa tidak bisa kerjasama dan melakukan tanggung jawab masing-masing. Dan kami akan melakukan mencarikan solusi terbaik untuk semua, karena keutuhan dan kerjasama sangatlah penting dalam keorganisasian. Mungkin cukup itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Acara yang ketujuh adalah sesi pertanyaan dari anggota OSIS. Dipersilakan untuk masing-masing paslon mengambil pertanyaan yang disediakan. Dulu, saya selaku moderator menanyakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti masing-masing paslon silakan mengambil, misalkan dipanggil paslon dengan nomor urut 1. Silakan mengambil satu pertanyaan. Nanti dari pihak moderator yang akan membacakan, dan nanti langsung dijawab. Dan ingat, pertanyaan itu mohon disimpan. Artinya, jika paslon 1 yang mendapatkan pertanyaan tersebut, paslon yang lainnya bisa menyimpan soal tersebut. Jika jawaban menurut paslon yang lain itu kurang tepat loh ya, bukan salah. Nah, itu bisa disanggah. Jadi sebagai bahan penyanggahan dari masing-masing paslonnya nanti di soal-soal yang ada di sini. Karena untuk acara selanjutnya yaitu debat. Nah, debatnya itu kita harus memiliki topik. Nah, topiknya nanti akan ada di sini. Jadi silakan ini nanti tidak harus yang mendapatkan pertanyaan yang menyimpan di memori kalian, tapi paslon yang lain harus menyimpannya. Nah, ini dipermasalahkan, paham? Kalau paham, bisa dimulai dari paslon dengan nomor urut 1. Silakan mengambil soalnya. Yuk. Langsung dijawab.
Pertanyaannya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang ketua OSIS? Silakan mulai dijawab. Waktunya 2 menit. Langsung dijawab. Paslon nomor 1 langsung menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang ketua OSIS? Kemampuan apa yang harus saya miliki ketika saya menjadi seorang ketua OSIS? Misalkan saya memiliki ilmu kanuragan seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Kompetensi yang akan saya lakukan Kemampuan. Kamu punya ilmu kanuragan atau kamu punya ilmu sihir? Silahkan. kompetensi saya itu bermain bola. Jadi dari kompetensi itu saya akan mengadakan event-event seperti futsal, bola dan bola voli. Selanjutnya, udah saja. Dan cukup sekian. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk paslon dengan nomor urut 2 mengambil pertanyaan. Pertanyaan untuk paslon dengan nomor urut 2. Apa solusi Anda ketika bekerja dalam tekanan? Sekali lagi, apa solusi Anda ketika bekerja dalam tekanan? Silakan langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang saya ambil tadi. Solusi apa ketika saya bekerja dalam keadaan tertekan, dalam tekanan? Pertama, saya akan menenangkan diri saya, menjernihkan pikiran saya agar saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik, tidak rusak. Menjalankannya dengan baik. Saya akan menjernihkan pikiran saya terlebih dahulu agar saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Cukup itu saja. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon dengan nomor urut 3, silakan mengambil soal. Pertanyaannya adalah, mengapa OSIS
kita ini sepertinya kurang diminati oleh sebagian siswa. Sekali lagi, mengapa OSIS kita ini sepertinya kurang diminati oleh sebagian siswa? Silakan langsung dijawab untuk paslon dengan nomor urut 3. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan, yaitu mengapa OSIS kurang diminati oleh siswa-siswa kita. Baik, seperti yang kita lihat, OSIS adalah suatu organisasi yang langsung berkecimpung dalam suatu pekerjaan yang lebih dekat dengan seorang guru. Dan mungkin itu adalah salah satu penyebab OSIS menjadi kurang diminati kurang diminati seorang siswa, karena yang mereka pikirkan mungkin jika sesuatu yang sudah berkaitan dengan guru, maka itu akan menjadi sesuatu yang rumit. Dan kemudian salah yang lainnya adalah seperti yang kita tahu, OSIS itu bisa dibilang bekerja dengan sangat padat, bahkan bisa sampai menginap di sekolah. Dan mungkin alasannya kurangnya izin dari pihak orang tua, karena itu adalah sesuatu yang berat untuk orang tua untuk mengizinkan anak muridnya untuk tinggal di sekolah dengan berbagai macam kekhawatiran layaknya seorang orang tua. Dan yang terakhir, OSIS kurang diminati adalah mungkin yang mereka pikirkan OSIS adalah suatu organisasi yang memiliki banyak tanggung jawab dan mereka tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, masih ada 3 pertanyaan lagi, artinya masing-masing paslon masih mendapatkan 1 pertanyaan lagi dari perwakilan OSIS. Silakan kembali lagi untuk paslon dengan nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman pengurus OSIS? Sekali lagi, apa yang akan kamu lakukan jika usulan atau pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman OSIS? Silakan langsung dijawab. Terima kasih sebelumnya. Apabila keputusan saya tidak diterima oleh teman-teman OSIS yang lain, maka saya akan melakukan musyawarah kembali untuk mencari keputusan bersama agar bisa diterima oleh teman-teman OSIS yang lain. Karena kebersamaan itu menghindari terjadinya pertentangan antara anggota OSIS dengan anggota OSIS yang lain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk paslon dengan nomor 2, silakan mengambil pertanyaan.
Pertanyaannya, adakah yang bisa kamu lakukan nantinya untuk membangun promosi sekolah? Jelaskan caranya. Sekali lagi, adakah yang bisa kamu lakukan nantinya untuk membangun promosi sekolah? Jelaskan caranya. Silakan langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menanggapi dari pertanyaan bagaimana saya mempromosikan sekolah kita, yaitu dengan cara saya akan mengadakan kegiatan antar lomba sekolah. Dengan begitu, sekolah kita akan lebih dikenal dengan sekolah lainnya. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk paslon dengan nomor urut 3, silahkan mengambil pertanyaan dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Sekali lagi beri aplaus kepada paslon urut nomor 1, paslon urut nomor 2, paslon nomor urut 3. Ternyata pendukungnya ada 1000 pendukung. Ya alhamdulillah dengan program-program yang disajikan kepada audiens. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda mampu menegur teman Anda jika dia salah dan tanpa menimbulkan kemarahan? Jelaskan. Maksudnya seperti ini. Apakah Anda mampu menegur seorang teman jika teman itu salah, tapi menegurnya itu tanpa dengan kemarahan? Biasanya kalau ada teman yang marah kita emosi. Nah, bagaimana mengaturnya? Walaupun ada teman yang salah, tapi kita menegurnya tidak dengan mungkin kata yang kasar atau sebagainya. Silakan langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapi apa yang akan saya lakukan jika melihat kesalahan dan bagaimana cara saya untuk menegur. Jika ditanya apakah saya akan menegurnya atau tidak, jelas sekali jawabannya iya, karena yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan jika yang ditanyakan bagaimana caranya, tentu saja dengan bahasa yang halus namun tegas dan bisa menjelaskan apa kesalahan mereka. Karena pertama-tama yang akan saya lakukan, saya akan memberitahu apa yang mereka lakukan hingga menyalahi peraturan, dan saya akan menegur mereka dengan bahasa yang halus namun tegas. Jika mereka tetap tidak bisa untuk melakukan peraturan itu dengan baik dan upaya yang saya lakukan itu tidak mereka dengarkan, maka saya akan meminta bantuan oleh staf guru, terutama oleh
guru BK karena guru bimbingan konseling adalah guru yang menanggulangi tentang permasalahan anak-anak di sekolah. Dan yang kita ketahui bahwa masalah kesalahan itu bukan sesuatu yang harus kita selesaikan dengan marah-marah, karena kesalahan itu sudah menjadi sifat manusia. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kesalahan, maka dari itu kesalahan pasti ada penyelesaiannya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara yang berikutnya. Acara yang ke-8 adalah sesi tanya jawab antar kandidat calon ketua OSIS yang akan dipandu oleh moderator. Dipersilakan. Ya, ini sesi tanya jawab antar kandidat. Sudah bukan soal yang tadi. Nah, jika kiranya kurang pas di benak, misalkan salah satu paslon, masing-masing paslon bisa membuat soal yang baru, maksudnya pertanyaan yang baru, ataupun menyanggah dari tanggapan paslon yang menjawab, semisal seperti itu. Nah, nanti moderator yang akan memandu. Sekarang urutannya, silakan untuk paslon dengan nomor urut 1 mengajukan pertanyaan ke paslon dengan nomor urut 2. Silakan. Waktunya 2 menit. Jadi peraturan itu berlaku untuk semua pertanyaan dan jawaban. Oke? Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor 2. Bagaimana memberikan pengertian penting rasa nasionalisme pada semua warga sekolah dan juga anggota OSIS. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya dari paslon nomor 1, bagaimana cara memberikan rasa nasionalisme kepada semua warga sekolah? Ya. Bagaimana cara menanamkan rasa nasionalisme? Silakan langsung dijawab. Untuk paslon dengan nomor urut 2 menanggapi. Baik, saya menanggapi pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Bagaimana cara memberikan rasa nasionalisme kepada seluruh warga sekolah? Itu kami akan mengadakan acara seperti hari-hari Sumpah Pemuda yang akan menimbulkan rasa nasionalisme di diri mereka masing-masing. Dan kami pasti akan menjalankan program-program kami. Dan kami akan menghilangkan jarak di antara mereka dengan acara-acara atau program-program kami yang akan kami buat nantinya. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik. Bagaimana untuk pasangan calon dengan nomor urut 1? Atas jawaban paslon dengan nomor urut 2. Sudah puas? Sebenarnya bukan pertanyaan sudah puas ya, karena jawaban itu bukan alat pemuas. Seperti ini. Misalkan ya, namanya debat, itu kita pastikan menyanggah. Nah, jawaban dari paslon dengan nomor urut 2 untuk salah satu menanamkan rasa nasionalisme yang dicontohkan kepada warga sekolah itu memperingati hari-hari misalkan Sumpah Pemuda. Nah, itu benar. Sedangkan agenda itu sudah dilaksanakan ketua sebelum-sebelumnya. Apakah tidak ada yang baru? Selain kegiatan seperti itu, tetapi tetap menumbuhkan rasa nasionalisme. Bagaimana dengan pasangan calon dengan nomor urut 2? Paslon 1 puas dengan jawaban paslon 2. Baik, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Yang dimaksud menjauhkan jarak itu bagaimana? Kan secara nasionalisme itu mendekatkan seharusnya, tapi ini menjauhkan jarak, menghilangkan jarak. Maksudnya gimana itu menghilangkan jarak? Cukup sekian. Atau menanam pohon jarak? Silakan. Jawab paslon dengan nomor urut 2. Maksud dari menghilangkan jarak itu, kita membuat acara itu untuk menyatukan mereka. Jadi secara romantis kita menghilangkan jarak mereka dari status apapun, dari jurusan ataupun yang lainnya. Jadi kita menghilangkan jarak mereka di acara itu. Gitu. Paham? Tapi nggak paham. Bagaimana paslon dengan nomor urut 1? Cukup. Untuk audien, diingat, tidak ada jarak antara siswa biasa dengan OSIS dan semua siswa yang menyandang misalkan mengikuti eskul apapun, karena eskul di bawah naungan OSIS. Ingat ya, dari jawaban paslon nomor 2, tidak ada jarak. Sampai besok ketika mereka menjabat sebagai di jajaran OSIS ada jarak, tuntut mereka. Baik, selanjutnya paslon dengan nomor urut 3 mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Silakan, paslon 3 mengajukan pertanyaan ke paslon 1. Terima kasih untuk mediator. Saya di sini ingin bertanya kepada paslon 1. Jika di sekolah ini terjadi suatu tindakan kebulian yang mengakibatkan korban menjadi trauma untuk sekolah, apa tindakan Anda sebagai ketua OSIS membuat korban tersebut kembali mengikuti pelajaran sekolah? Dan apa yang Anda lakukan untuk pada para pelaku? Terima kasih. Baik, pertanyaannya moderator ulangi. Jika ada pembulian, nah itu bagaimana cara OSIS untuk korban tidak trauma, dan apa yang akan dilakukan dari pihak OSIS terhadap pelaku? Intinya seperti itu. Silakan bisa langsung dijawab.
Masalah ini adalah masalah yang sering terjadi Ya. di lingkungan sekolah. Ya. Jangan. Baik, terima kasih untuk paslon 3 karena sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawabnya. Jika di sekolah terjadi pembulian mengakibatkan trauma, maka kita harus memberikan rasa percaya diri kepada siswa yang trauma itu, menumbuhkan rasa percaya diri agar dia menjadi siswa yang bersemangat. Kita mengajak dia untuk bersosialisasi lagi dan jangan membuat dia semakin terpuruk. Dalam pihak OSIS memberikan sanksi. Pihak OSIS akan memberikan sanksi atau teguran terlebih dahulu kepada seseorang yang melakukan pembulian itu. Setelah itu kami akan membicarakannya kepada Dewan Guru tentang masalah siswa ini, agar Dewan Guru juga bisa melakukan tindakan secara lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Itu jawaban dari paslon nomor 1. Terima kasih pada paslon 1 telah memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Tetapi saya ingin bertanya tentang satu aspek. Anda melakukan untuk memberikan suatu kepercayaan diri. Tetapi dilihat dari korban pembulian itu, dia sudah kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Bahkan dia menjadi trauma untuk masuk ke sekolah. Sedangkan trauma itu tidak hanya bisa diobati dengan memberikan suatu rasa semangat dan rasa untuk percaya diri. Maka apa yang akan Anda lakukan untuk menambahkan atau untuk memperbesar rasa kepercayaan diri dia, bahkan bisa menghilangkan trauma tersebut? Sedangkan yang kita ketahui, dampak dari pembulian itu tidak hanya berakibat hanya dalam kondisi fisik, bahkan dengan kondisi psikis korban tersebut bisa terganggu. Bagaimana atau cara apa yang Anda akan lakukan selain untuk memberikan rasa kepercayaan diri kepada korban tersebut untuk kembali ke sekolah? Itu pertanyaan dari saya, tolong ditanggapi. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah dari orang tuanya. Kalau seumpamanya seorang anak psikisnya terganggu, maka orang tua harus memberikan atau melakukan tindakan seperti dimasukkan anak itu di psikiater. Dan yang kedua, dari pihak OSIS ataupun dari pihak teman-temannya, kita harus memberikan rasa semangat dan juga mengajak beliau untuk ikut berpartisipasi langsung, terjun langsung dalam berorganisasi. Kita bisa mengajak dia agar dia bisa memiliki rasa percaya diri lagi, agar dia tidak memiliki rasa takut lagi, dan agar dia bisa melawan rasa traumanya dengan cara melakukan organisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa melupakan traumanya dia. Dan untuk pelaku pembulian itu, kita bisa melakukan tindakan atau sanksi bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan bulian itu lagi. Bahkan tindakan bulian itu juga sudah dilarang oleh pemerintah. Jadi kalaupun tindakan bulian itu tetap dilakukan di sekolah, pihak sekolah ataupun pihak orang tua pastinya akan melakukan tindakan itu ke sidang lebih lanjut lagi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi dari paslon 3? Cukup.
Itu adalah jawaban yang saya inginkan dan terima kasih atas jawaban. Baik, untuk selanjutnya paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberi pertanyaan untuk paslon nomor 3. Bagaimana cara Anda untuk bisa mewujudkan semua visi misi yang telah direncanakan? Apakah semua visi misi itu bisa efektif untuk kemajuan OSIS maupun siswa SMK Negeri 1 Rambut Utara? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertanyaan dari paslon nomor 2. Yang saya sudah jelaskan dari awal tadi, termasuk upaya-upaya yang tadi. Jika memang paslon nomor 2 kurang jelas, maka saya akan mengulanginya lagi. Untuk merealisasikan visi saya, memberikan pengertian lebih tentang pentingnya ibadah, lebih tegas memberikan sanksi pada pelanggar peraturan sekolah, dan mengadakan berbagai macam event seperti peringatan Hari Nasional yang bertujuan mempererat rasa kebersamaan antar warga sekolah. Untuk merealisasikan misi, upaya yang akan kami lakukan adalah melakukan musyawarah dengan anggota OSIS periode sebelumnya tentang program kerja mereka yang belum terwujud dan tanpa melupakan program kerja kami, melakukan sosialisasi tentang pentingnya ekstrakurikuler yang dapat menambah erat hubungan antar siswa-siswi SMK, mengadakan berbagai macam event yang dapat menambah kreativitas dan dapat memunculkan potensi dalam diri, selalu mematuhi peraturan, bersikap baik namun tegas, serta menjadi teladan yang terasa. Dan untuk jawaban yang kedua, apakah bisa diulangi yang kedua? Apakah semua visi misi itu bisa efektif untuk kemajuan OSIS ataupun SMK Negeri 1 Rambut Utara? Dilihat dari efektif atau tidaknya, seperti yang sudah saya katakan, semua visi misi yang kita lakukan itu semua sudah terencana, tidak hanya asal mencari di Google atau hanya pemikiran asal. Dan jika ditanya itu semua bisa efektif atau tidak, tergantung cara kita merealisasikannya. Jika cara merealisasikannya kita benar, maka visi misi itu akan terwujud dengan bantuan dari seluruh warga sekolah. Dan kemudian semua visi misi itu adalah pedoman bagi kami untuk melakukan upaya tersebut. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari jawaban saya? Oke, saya akan menanggapi jawaban dari paslon 3. Apa yang akan kamu lakukan jika program OSIS kamu belum terlaksana sedangkan masa jabatan kamu akan berakhir? Jika visi misi saya belum terrealisasikan sedangkan masa jabatan saya sudah akan berakhir, maka saya meminta bantuan dan meminta tolong kepada anggota lain untuk meminta sedikit lebih untuk bekerja keras, meskipun itu akan menimbulkan suatu permasalahan lain, tapi saya meminta mereka untuk sepenuh hati untuk membantu saya merealisasikannya. Karena kalau hanya kami berdua sebagai ketua dan calon wakil ketua merealisasikan visi misi yang sangat besar dan sangat berat ini untuk ditatakan, maka kami tidak akan berhasil. Maka dari itu peran anggota maupun peran seluruh staf guru dan dewan guru itu sangat penting dalam kemajuan visi misi kami. Maka dari itu yang akan saya lakukan adalah meminta bantuan lebih dengan sepenuh hati. Jika mereka menginginkannya, maka kami meminta bantuan itu dengan sepenuh hati dan kami berharap mereka mau menolong kami. Oke, kata paslon nomor urut 2 mau mengejar program-program
OSIS itu. Sedangkan dalam kondisi COVID ini, kegiatan program OSIS itu tertunda. Bagaimana cara mengatasinya? Jika kita mengungkit masalah COVID-19 ini yang sudah menyebar di seluruh Indonesia bahkan dunia, program kerja yang sulit untuk dilakukan itu, maka kami akan membuat suatu jadwal atau jadwal piket untuk merealisasikan visi misi kami. Terus kemudian kami akan menambahkan suatu program kerja, yaitu lebih pentingnya memakai masker dan cuci tangan, karena dua upaya itu adalah upaya inti namun mudah untuk dilakukan. Dan jika satu program kerja tentang kesehatan atau protokol COVID itu sudah dipatuhi, maka insya Allah yang lain akan mengikuti dan itu bisa mewujudkan visi misi kami meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, untuk kegiatan semisal untuk mengadakan Hari Sumpah Pemuda ataupun Hari Pahlawan dalam kondisi COVID, kan kita tidak memungkinkan untuk secara langsung dalam kegiatan. Itu bagaimana untuk proses kegiatannya? Jika kegiatan tidak bisa kita lakukan secara berkelompok, di zaman sekarang teknologi itu sudah berkembang sangat pesat. Bahkan sekolah saja bisa dimulai dari daring. Jadi untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda atau memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita bisa melakukannya seperti mengucapkannya dalam media sosial atau melakukan upacara Sumpah Pemuda secara online yang dilakukan oleh kebanyakan sekolah lain, upacara online di rumah dengan menggunakan pakaian atau busana untuk memperingati Sumpah Pemuda. Dan kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah selain secara daring, kita juga bisa memperingati dengan membagikan poster untuk dipajang dalam, kalau yang sekarang disebut, status WA ataupun media sosial lain. Terima kasih. Oke, dalam kegiatan online kita akan berkendala dengan sinyal ataupun hal lainnya. Dan untuk pakaian tadi bilangnya untuk pakaian busana. Memang itu Hari Sumpah Pemuda kita harus memakai pakaian busana. Kalau untuk pakaian busana itu, yang saya maksud pakaian busana itu jika memang sekolah itu ingin melakukan itu. Tapi jika tidak, kita bisa memperingati Sumpah Pemuda dengan cara menggunakan pakaian pahlawan ataupun dengan melakukan yang seperti saya bilang tadi, membuat status di media sosial tentang Hari Sumpah Pemuda. Dan dengan upaya itu, meskipun dalam pandemi, maka Hari Sumpah Pemuda tetap bisa diperingati. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan dari paslon nomor 3. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Baik, saya tadi melanjutkan. Seperti ini, namanya dalam jaringan yang anak-anak teknik informatika pasti mengetahuinya. Jaringan tidak bisa kita lihat, namun kita meminta bantuannya. Kan kalau logika suatu yang aneh. Nah, jadi untuk masa pandemi ini, itu semuanya tidak hanya kita yang terimbas, dunia juga terimbas. Nah, untuk calon ketua OSIS, siapkan saran lo ya, program kerja yang andai kan nanti setelah Desember ini pandemi masih menggencar. Nah, kalian membuat program kerja 2. Satu yang luring seperti biasanya seolah-olah pandemi ini sudah hilang 99%, dan juga program kerja yang secara daring. Jadi ketika nanti ada katanya kalau daring kita bermasalah dengan jaringan, ya kita sudah mengatasinya sejak kita ditentukan menjadi OSIS di SMK Negeri 1 Rambang Utara.
Jadi semuanya itu memang terkendala. Nah, bahkan program kerja yang 2019-2020 ini aku yakin 50% tidak terhandle. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang lebih nanti ya. Moderator nanti akan bertanya. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Silakan, paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Saya ubah ini. Ubahnya hanya posisi. Silakan, paslon nomor 2 mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor 1. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk paslon nomor 1, langkah apa saja yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswa? Sedangkan hari-hari ini siswa SMK itu kekurangan kedisiplinan, yang terutama dalam hal berpakaian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Di sini kami paslon nomor 1 akan melakukan tindakan. Yang pertama adalah melakukan razia bagi siswa-siswi baru maupun siswa-siswi tingkatan kalian. Karena saya di sini juga melihat bahwa siswa-siswi baru memakai baju atau ukuran celana dan handroknya tidak sesuai dengan ukuran. Maka kita harus melakukan razia. Yang kedua adalah memberi peringatan untuk siswa-siswi baru maupun siswa-siswi tingkat agar tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jika siswa-siswi SMK sudah diperingatkan untuk kedua kalinya dan dia tetap mengulangi kesalahan itu lagi, bagaimana caranya? Maka kita akan memberikan sebuah sanksi. Kita di organisasi OSIS juga bertanggungan untuk melakukan sanksi. Kita akan bersama-sama dengan guru untuk membuat sanksi yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Karena itu juga termasuk dari aturan sekolah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Bagaimana siswa tidak bisa melakukan itu? Kenapa kalau siswa tidak mau melakukan semua itu, lebih baik kita bicarakan dengan baik-baik. Kalaupun siswa tetap melakukannya, kita akan memberikan sanksi. Kita di sini juga mempunyai guru BK. Kita akan mengajak guru BK untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawabannya yang ingin kami dengar dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Nah, selanjutnya, paslon 3 kan sedikit rileks kalau kita ini. Paslon 2 yang kita minta terus. Paslon dengan nomor urut 3 mengajukan pertanyaan untuk paslon dengan nomor urut 2. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi kami paslon nomor 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Pertanyaan kami adalah, jika di SMK dalam anggota OSIS, salah satu anggota OSIS melakukan kesalahan yang cukup besar, apakah yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan mengeluarkan dia atau Anda akan mempertahankan dia tapi mempertaruhkan nama baik OSIS? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Kami di sini akan menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 3. Kami akan
Dan jika dia mencoreng nama baik OSIS dan dia tidak mengikuti peraturan di OSIS, jadi memang penting untuk satu organisasi itu memang penting dan tidak boleh terpecah belah. Tetapi jika siswa itu tidak bisa diatur, kami akan mengeluarkan daripada program-program kami nanti akan tertunda gara-gara satu siswa yang tidak bisa diatur. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi. Paslon nomor 2 mengatakan bahwa mereka akan langsung mengeluarkan jika itu kesalahan dapat mengganggu program kerja. Sedangkan kenapa sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Anda tidak mencari solusi dulu? Jika ada solusinya, kenapa harus langsung dikeluarkan? Bagaimana jika solusi itu ada, tapi Anda salah mengambil keputusan dengan mengeluarkan, sedangkan solusi itu bisa dicari? Apa yang Anda akan lakukan? Oke, jika ada solusi, saya memang akan mencari solusi. Tetapi jika tidak ada solusi, kita akan mengeluarkan anak itu. Karena dalam organisasi kita tidak mau yang namanya anggota susah diatur dan mencari nama baik OSIS. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Saya setuju. Jika salah satu menghambat 20 orang, yang satu itu dibunuh saja. Tinggalkan. Kita maju yang mau benar saja. Selanjutnya, paslon dengan nomor urut 1 mengajukan pertanyaan untuk paslon dengan nomor urut 3. Ya, paslon 1 mengajukan pertanyaan ke paslon 3. Baik, saya di sini paslon nomor urut 1 ingin mengajukan pertanyaan ke paslon nomor 3. Bagaimana menjadikan OSIS menjadi organisasi yang bermutu sekaligus mengharumkan nama baik di luar maupun di dalam sekolah? Menanggapi dari pertanyaan paslon nomor 1, apa yang akan kami lakukan untuk membuat OSIS menjadi bermutu dan memiliki prestasi di dalam maupun di luar sekolah? Yang akan saya lakukan adalah mengikuti berbagai macam lomba yang diselenggarakan oleh sekolah lain ataupun maupun dari pemerintah dari pemerintah. Nah, jika kita sudah mengikuti berbagai lomba tersebut, maka sekolah ini akan dikenal. Memang kita belum tahu menang atau tidaknya, tapi untuk mengirim seorang untuk mengikuti lomba, maka diseleksi atau dipilih dulu secara dipilih atau diseleksi untuk manakah anak-anak yang lebih layak untuk mengikuti lomba. Dan OSIS sangat mendukung, bahkan sangat memberikan semangat kepada anak-anak yang mau untuk mengikuti lomba-lomba dan berperan aktif dalam mengharumkan nama SMK maupun sekolahan dan organisasi OSIS. Terima kasih. Baik, tapi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana menjadikan OSIS menjadi organisasi yang bermutu? Bukan siswa yang bisa mengharumkan, tapi OSIS menjadi organisasi yang bermutu. Semangat untuk paslon nomor 3. Bagaimana caranya OSIS biar bermutu? Bermutu loh ya, bukan bermutu.
Yang langkah pertama kami akan melakukan yang kami lakukan pertama adalah menyeleksi anak-anak yang ingin mendaftar OSIS, dan kami memilih mana yang bermutu dan tidak. Dan dengan cara itu maka di dalam organisasi OSIS itu akan memiliki anggota-anggota yang bermutu. Dan dengan cara awal mencari anggota-anggota yang bermutu, maka secara perlahan OSIS itu akan menjadi suatu organisasi yang bermutu dan berkualitas. Paslon 3. Bagaimana masih ada sanggahan untuk paslon dengan nomor urut 1? Sekarang kan sudah terjadi pemilihan OSIS, anggota OSIS baru. Menurut Anda, apakah di anggota OSIS baru ini sudah bermutu? Padahal saya lihat dari sini ada juga cara berpakaian yang masih salah. Handroknya masih kurang, tidak sesuai dengan peraturan di sekolah. Bagaimana cara Anda menyikapi semua itu? Anda bilang menjadikan OSIS bermutu, bagaimana cara Anda menyikapi semua itu? Ya, kalau kita melihat dari anggota OSIS yang sekarang, mungkin cara berpakaiannya belum pas. Dan kita melihat dari berbagai aspek, mungkin kita tidak tahu apa yang membuat mereka menjadi itu. Apakah memang itu kemauan sendiri, ataukah mereka memang kurang mengetahui ukuran meskipun sudah diberikan ukurannya, kurang memperhatikan. Dan sikap yang saya lakukan pertama adalah memberikan arahan cara berpakaian yang benar yang sesuai dengan peraturan di sekolahan ini. Dan jika peraturan itu mereka ikuti dengan baik, maka secara perlahan sifat dari anggota-anggota lain akan mengikuti. Kita tidak bisa membuat orang langsung menjadi baik, tapi di dalam OSIS itu kita harus belajar sebagai tempat belajar. Maka dari itu, jika memang ada kesalahan itu wajar, karena kita dalam proses pembelajaran, bukan proses yang langsung sempurna. Dan maka dari itu, untuk anak-anak atau anggota-anggota OSIS yang standar berpakaian ataupun perilaku yang belum sesuai standar OSIS, yang akan saya lakukan memberikan evaluasi bagaimana cara berpakaian baik, bersikap baik, dan cara untuk menjadi individu yang lebih baik dan tidak merugikan semua warga sekolah maupun OSIS itu sendiri. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Sesi pertanyaan antar paslon sudah selesai. Nah, sekarang Ibu suka dengan yang berpakaian salah. Ingat, berpakaian itu tidak ada yang salah. Yang salah itu jika tidak berpakaian. Jika berpakaian itu kurang benar. Nah, ketika posisi kalian menjadi seorang OSIS, masuk dalam Dewan OSIS, nah silakan kalian harus mulai mengikhlaskan bahwa di pundak saya ada nama OSIS. Jadi mau tidak mau pakaian saya harus memberikan contoh ke siswa-siswi yang non OSIS. Berpakaian tidak ada yang salah. Bahkan dalam berbicara tidak ada yang salah, adanya kurang benar. Kecuali yang salah dan benar itu ilmu eksak. 1 ditambah 1 itu mutlak 2. Jika ada yang lain silakan belajar ke profesor yang lebih handal. Soekarno butuh berapa pemuda untuk mengguncang dunia? 10. Ingat, 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Soekarno hanya butuh 10. Nah, sekarang OSIS hanya butuh manusia yang loyalitasnya tinggi, bukan kuantitasnya yang banyak. Ingat, jika di pundak kalian sudah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap OSIS, insya Allah OSIS kalian akan berkualitas dan bermutu. Tapi jika kalian masuk dalam OSIS hanya untuk mencari nama, ingat, mencari nama, mencari muka. Kalian sudah punya nama dan kalian sudah punya muka, nggak usah dicari.
yang kurang benar. Jadi kuantitas itu tidak perlu sebenarnya, kualitas dan loyalitas yang kita butuhkan di OSIS ini. Masing-masing paslon siap untuk itu? Siap. Nah, jika siap untuk itu, Dewan Guru juga akan mendukung pasti. Saya yakin. Ingat, hanya satu yang saya demen sekali, tidak ada jarak di antara OSIS dan siswa non OSIS. Ingat loh ya. Paslon nomor 2. Jika jadi, ingat paslon nomor 2. Jadi tidak ada jarak. Kalian harus merasa diayomi besok. Amin. Acara kita hancurkan ke pembawa acara ya, karena waktu sudah sore. Oke, sepertinya sesi pertanyaannya ini sangat seru ya. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, acara yang ke-9, yaitu doa. Berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Reski Habiyatama. Dipersilahkan untuk Reski Habiyatama memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah kita lakukan pada siang hari ini. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta keridhaan-Nya atas apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Izinkan saya memandu dengan tata cara Islam, dan bagi agama yang lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat-Mu, segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pintu pengampunan rahmat pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syirah al-ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Reski Habiatana. Sampailah kita ke penghujung acara, yaitu penutup. Demikian acara ini saya tutup. Sebelum itu, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.